Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Alfianti, NIM saya 23030360092. Saya di sini akan memberitahu tutorial cara kustomisasi dan pengembangan fitur Slim. Yang pertama, kita buka browser Google, kemudian kita ketik localhost 8089 untuk membuka web Slim yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah masuk ke beranda awal, kita harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Slimnya. Kita masuk ke informasi, kemudian tulisan di info tersebut kita ganti dengan tulisan login. Setelah masuk ke beranda, selanjutnya kita pilih opsi bagian sistem. Kita di sini akan menambah logo perpustakaan yang kita inginkan. Kita ganti logonya, masukkan dokumennya, kemudian simpan pengaturan. Setelah berhasil, kita bisa melihatnya. Untuk keluar dulu terlebih dahulu di bagian beranda awal, di situ sudah terdapat logo yang sudah kita tambahkan tadi. Langkah selanjutnya yaitu saya di sini ingin mengganti tema pada Slims, yaitu kita akan mencari tema Slims di Google. Pada tampilan pencarian kita tulis tema Slims 8. Dan saya di situ memilih opsi bagian awal. Langkah selanjutnya yaitu kita scroll ke bawah, kemudian kita klik bagian download, kemudian kita klik tulisan kode yang berwarna hijau itu, kemudian kita klik lagi download zip. Secara otomatis file tersebut akan terdownload dan tersimpan di file. Kita tunggu dulu file tersebut sampai terdownload sempurna. Jika sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke file explore dan bagian download tadi filenya kita cut dulu dan kita pindahkan ke local disk bagian C. Terus kita masukkan di AMD64, terus httpd, htdocs, boolean, dan template. Dan kita copy paste di template tersebut. Setelah sudah, kita ekstrak file terlebih dahulu. Kita pilih juga untuk disimpan di AMD64, httpd, htdocs, dan juga template. Kemudian klik OK. Nah, di situ sudah ada folder yang sudah kita ekstrak tadi dan sudah tersimpan di template. Masuk lagi ke Slim, kemudian kita klik bagian tema, maka akan muncul tema yang sudah kita download tadi. Kemudian diklik tema tersebut, kita aktifasi tampilan dari tulisan kustomisasi dan disimpan pengaturan. Jika sudah berhasil, maka kita harus keluar terlebih dahulu agar bisa melihat hasilnya. Ini adalah beranda bagian awal dari Slims yang sudah kita custom dan kita ubah. Kemudian kita login lagi untuk masuk ke beranda bagian admin. Selanjutnya di sini saya ingin mengubah
tema di bagian beranda admin. Kita pilih dulu template admin. Di sini saya memilih yang bagian naik mode. Kita klik aktivasinya sampai terus klik kustomisasi. Nah, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian di selanjutnya saya akan menambahkan atau memanage bagian bibliografi di Slims. Langkah yang pertama yaitu kita klik bibliografi, kemudian kita tambah bibliografi yang baru. Di sini saya akan memasukkan buku yang baru yang berjudul Bulan. Pengarangnya yaitu Terelie, pengarang utamanya. Kemudian diisi data-data seterusnya sampai akhir. Ikuti langkah dan step by stepnya di tampilan ini ya teman-teman. Jika sudah diisi semua, kemudian kita klik simpan. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Buku yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul. Langkah selanjutnya yaitu saya di sini ingin mempercetak label buku yang sudah saya bikin tadi, yaitu dengan checklist tulisan yang punya tambah di buku yang kita inginkan. Kemudian kita klik tambahkan dalam antrian. Selanjutnya cetak label dari data terpilih. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian nanti kita cetak dan kemudian disimpan filenya. Kemudian di sini saya akan mencetak barcode Explorer. Nah, sama seperti tadi, kita klik checklist di bagian tambah yang buku kita inginkan, kemudian ditambah dalam antrian. Setelah itu dicetak barcode untuk data yang terpilih. Nah, nanti akan muncul seperti ini data yang kita cetak. Kemudian data tadi filenya kita simpan ya teman-teman di dalam file.
di sini saya ingin mencetak katalog buku yang sudah saya buat tadi. Sama seperti yang sebelumnya, kita checklist buku yang di bagian tambah buku yang kita inginkan, kemudian tambahkan dalam antrian, kemudian cetak katalog dari data yang terpilih. Maka akan muncul tampilan yang sama seperti ini, dicetak, kemudian filenya kita simpan. Langkah selanjutnya yaitu saya ingin beralih keanggotaan. Nah, di sini saya sudah pernah menambah keanggotaan, tapi saya akan membuat keanggotaan yang baru. Kita isi data terlebih dahulu, dan di sini saya ingin menambahkannya dengan Alvin Chong. Kita isi data-datanya sampai akhir ya teman-teman. Setelah datanya diisi, kita pilih simpan. Nah, di sini langsung ada data keanggotaan yang sudah kita buat tadi ya. Langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan tipe keanggotaan. Nah, sebelumnya saya juga sudah buat tipe keanggotaan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencetak kartu anggota. Kita pilih dulu anggota yang kita inginkan, kemudian ditambah dalam antrian, kemudian klik cetak anggota dari data terpilih. Nah, maka akan muncul kartu yang sudah jadi dan tinggal dicetak ya teman-teman. Filenya kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu saya akan mengekspor data anggota. Kita klik ekspor sekarang, maka akan muncul data dari anggota tersebut yang terdownload. Kemudian diimpor, kita masukkan data yang tadi ke dalam impor tersebut. Lalu diklik proses, maka data tadi sudah ekspor ya teman-teman. Selanjutnya kita impor terlebih dahulu dengan mengklik impor sekarang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian sirkulasi. Di sini kita mulai transaksi bukunya. Saya di sini menggunakan ID anggota dari Alvin Chong. Kita ketik ID anggota dari Alvin Chong.
Kemudian akan muncul buku yang pernah dia pinjam sebelumnya. Nah, di sini saya akan meminjam buku lagi dengan cara kita masuk ke bibliografi, kita pilih daftar eksemplar terlebih dahulu, kita pilih buku yang kita inginkan dan copy paste kode eksemplarnya. Kemudian ke sirkulasi lagi dan pilih peminjaman F2 dan masukkan kode eksemplar tadi dan klik pinjam. Maka buku yang tadi sudah terpinjam oleh Alvin Chong. Selanjutnya yaitu kita ke pengembalian kilat. Kita masukkan ID eksemplar buku yang dipinjam sama Alvin Chong, maka di sini akan tertera judul buku, nama anggota, dan tanggal peminjaman yang buku yang sudah dipinjam sebelumnya. Kemudian kita masuk ke aturan peminjaman. Kemudian jika sudah di aturan peminjaman, kita tambah aturan peminjaman. Di sini saya memilih dosen. Kemudian kita isi tipe koleksinya, jumlah pinjamannya, periode peminjamannya, terus kali perpanjangannya, terus denda hariannya berapa, dan toleransi keterlambatannya berapa, kemudian disimpan. Jika sudah berhasil, akan tampilannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sejarah peminjaman. Di sini berisi data peminjaman dari anggota yang kita masukkan tadi. Di sini saya akan memasukkan anggota Alvin Chong yang meminjam buku data sebelumnya. Maka di sini ada data peminjamannya dari saat dia meminjam tanggal berapanya. Kemudian kita masuk ke peringatan jatuh tempo. Di sini berisi tentang peringatan pemustaka bahwa peminjaman harus dikembalikan karena Alvin Chong belum mengembalikan buku, maka belum ada peringatannya. Selanjutnya klik daftar keterlambatan. Nah, di sini berisi data peminjaman semua anggota yang telat mengembalikan buku. Ketika diketik nanti nama ID anggotanya, maka akan muncul nama yang belum mengembalikan buku. Selanjutnya kita masuk ke reservasi yang berisi tentang ingin membooking atau memesan buku yang sedang dipinjam. Yang terakhir yaitu mencoba masuk ke anggota perpustakaan menggunakan akun Alvin Chong. Masukkan ID anggota dan kata sandinya untuk melihat berapa buku yang sudah dipinjam. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Yang terakhir dipinjam yaitu buku manajemen pemasaran perpustakaan Islam. Tutorialnya yang saya sampaikan hanya segitu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.